Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bunda-bunda hebat dengan Mami Helen Channel. Kali ini Mami akan membuat nastar klasik yang tidak akan membosankan dan selalu menjadi juaranya di sepanjang tahun ya. Kue nastar ini pembuatannya lumayan lama ya, tapi kalau kita mengerjakan dengan senang hati, happy, pokoknya enjoy saja, itu tidak akan berasa ya capeknya. Oh iya, jangan lupa buat nastar ini lamanya itu karena pertama selainya harus kita bulet-bulet dulu atau lonjong-lonjong, terus keduanya nanti kita harus ngebulet-bulet lagi adonannya sambil mengisikan, kemudian membakar dan memoles. Di situ ya tantangannya. Apalagi kalau kita menginginkan bentuk yang unik-unik, itu akan memakan waktu yang lebih lama lagi ya, ribet, tapi hasilnya akan memuaskan, apalagi dengan rasanya yang mewah, endolita tentunya ya. Nah, kita saksikan yuk video cara membuatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga bermanfaat. Ini dia bahan-bahannya. Di sini Mami selainya menggunakan selai instan ya, yang merek Doni. Sisihkan dulu ya bahan topping. Kita buat kulit nastarnya dulu ya. Pertama masukkan margarin yang sudah dimix dengan butter. Kemudian gula halus dan diaduk sampai tercampur hanya beberapa detik saja ya. Kemudian kita masukkan telur sedikit demi sedikit sampai tercampur. Lalu masukkan susu sampai tercampur saja, tidak lama ya. Ini dia sudah tercampur, kita matikan mixer. Adonan kita aduk sebentar dengan spatula supaya lebih tercampur lagi. Kemudian ini Mami menggunakan mangkok satu lagi. Untuk apa? Kalau Mami punya teknik seperti ini ya, untuk mengatasi supaya adonan kulit tidak cepat mengeras gitu. Jadi kalau sudah mengeras kan dibentuknya susah. Jadi Mami pakai adonannya diaduk, dicampurkan dengan tepung, itu dengan cara dicicil ya. Jadi Mami tuangkan ke mangkok secukupnya dulu, kemudian Mami kasih tepung dan sisanya Mami tutup dulu ya. Jadi tidak akan mengeras. Ini dia Mami campurkan adonan kulit dengan tepung ya, sedikit dulu, kemudian diaduk dengan spatula, lalu diteruskan dengan mengaduk dengan tangan ya.
pastikan tangan harus bersih dulu ya. Kita aduk sampai jangan terlalu mecek-mecek lah kalau kata Sunda mah. Jadi diaduk ngambang-ngambang aja ya, pakai tangan, jangan dikucek-kucek, jangan terlalu ditekan-tekan ya, biar adonannya itu tidak mengeras dan pada waktu dibakar nanti tidak akan retak ya. Jadi teksturnya itu harus lembek, tidak kelembekan tapi tidak kekerasan ya, pokoknya sedang. Yang penting pas dibentuk itu lentur, nutup cepat nutupnya ya, tidak akan si selainya itu tidak akan nampak keluar. Nah itu bagus ya. Adonan sudah kalis, kemudian kita cetak menggunakan sendok takar ya, dan ini menggunakan loyang tanpa baking paper ya karena lagi habis, jadi diolesin mentega aja tipis-tipis ya. Adonan masukkan ke sendok takar ukuran 1 sendok teh ya, biar rata karena ini untuk dijual dan biar hasilnya rata gitu ya. Nah, ini kita masukkan, lalu masukkan selainya, kita tutup dan kita buat yang bentuk bulat ya. Kita bulatkan, jangan terlalu ditekan ya, ngambang-ngambang saja, dan jangan sampai keluar selainya ya, biar nggak lengket pada waktu dibakar nanti. Lebih simpel lagi, kulit kita cetak semuanya sampai habis seperti ini. Lalu isi kembali dengan selai, lakukan sampai habis. Ini dia semua adonan sudah tercetak ya, dapat 4 loyang dalam 3 resep. Untuk membuat topping, semua dicampurkan ya, kuning telur, susu, dan minyak makan, diaduk sampai rata. Bila kurang kuning, kita kasih pewarna kuning telur sedikit saja. Kalau untuk nastar yang bertopping keju, kalau mami hanya memakai 1 kali polesan saja, langsung ditaburin keju. Tapi kalau untuk yang nastar bulat polos, itu mami memolesnya setelah dibakar lebih dahulu ya, sampai kurang lebih 80 atau 90% mau matang, mami angkat, kemudian dikasih polesan kuning telur sampai 2 kali, jadi biar kelihatan
tebal ya. Ini adonannya kita olesin dengan kuning telur, kemudian ditaburi keju ya. Lakukan sampai habis. Nastar kejunya sudah matang, kemudian mami angkat dari oven. Ini nastar yang polos ya, sudah hampir matang, kurang lebih 90%. Tuh mami olesin dengan kuning telur yang tadi kita buat. Ini olesan pertama ya, dan mami akan melakukan 2 kali polesan saja. Jika kepingin 3 kali boleh, lakukan sampai habis, lalu bakar kembali kurang lebih 10 menit ya. Nastar topping kejunya sudah mami toplesin tadi ya, sudah dingin. Kemudian ini nastar yang polos mami toplesin ya, ke toples ukuran yang bulat.
ukuran setengah kilo ya, paling beratnya ini kalau nggak 600 500 berapa gitu ya. Toples bulat ini akan ada 3 tahap biasanya, dan itu pas ketutup, jadi kalau apa itu ya, tidak akan longgar lah kalau digoncang-goncang, itu dia padat gitu. Dan ini mami selotipin, tentunya harus disisakan selotip ya, supaya konsumen kita pada waktu mau makan itu tidak susah membuka selotipnya ya. Kadang-kadang membuka selotip tuh jengkelin gitu, lama nggak nemu-nemu ujungnya. Nah ini makanya harus disisakan ya. Ini selotip bening dulu, kemudian kita beri selotip yang motif biar sedikit lucu lah gitu ya, kemudian kita beri merek. Ini toples terakhir ya. Kebetulan dapat kertasnya seperti ini dari tokonya, dari dalam toplesnya. Jadi pertama silikon gel mami taruh di bawah, kemudian dikasih kertas, kemudian dialasi plastik lembaran, kemudian kita isikan kuehnya ke dalam toples untuk tahap pertama. Setelah tahap pertama penuh, mami beri plastik. Kenapa? Agar kue itu tidak hancur, tidak ada remah-remahan. Jadi kalau kue sama kue berendeng gitu ya, bersenggolan gitu, pasti akan ada remahan-remahannya. Tapi kalau kita memakai plastik, insya Allah tidak akan ada remahannya. Jadi kalau mau dipindah ke toples yang di rumah, toples kaca atau apa untuk dipajangkan, itu tidak akan luka ya. Lakukan sampai habis. Alhamdulillah sudah selesai. Ini dia hasilnya dalam 3 resep. Hasilnya 2,5 kilo ya, 2 toples yang ukuran sekilo dan 1 toples ukuran setengah kilo. Dan ini yang di lepean ini adalah sisanya, dan sisanya sudah dari tadi ya, dicomot-comot terus ya karena enak.
Mami cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngepro ya, lembut, lumer. Rasanya lembut, lumer di mulut. Pokoknya Endolita ya, mewah. Terima kasih sudah menyaksikan video Mami. Ditunggu video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.